Aisyah Dahlan. Dia sudah hadir di podcast saya. Terima Assalamualaikum. kasih, waalaikumsalam. Ibu tuh kalau Mas Helmi. mengklarifikasikan diri satu gitu, apakah seorang ustazah, dokter, atau apa, recover narkotika. Dokter sebetulnya. Aslinya dokter. Iya. Iya. Label ustazah dari masyarakat kali Dari ya. masyarakat. Karena mungkin Iya. pertama muncul kalau untuk di medianya kan di Islam itu indah tuh. Iya. Sama Ustadz Maulana. Jadi kan biasanya yang Iya. ikut di sana jajaran para asatizah gitu. Jadi, saya nggak level itu, terlalu jauh. Kan sekarang kan yang dipanggil ustazah kan yang ada sekolahnya, yang Iya. lulusannya LC gitu Iya. kan. Waduh, masih di sini seperti itu ustazah di sana. Tapi gitu. apa yang Ibu sampaikan gitu, teknik komunikasi Ibu Aisyah menurut saya ketawa-ketawa Bu ya. Dan saya juga bingung, ini orang sebenarnya dia public speaker bidang parenting atau bidang apa, hubungan suami istri yang Ibu sampaikan dengan lucu itu gitu. Sebetulnya gara-gara ngurus pecandu narkoba Mas Helmi. Oke. Kan sejak 98 sampai sekarang itu main job saya kan dokter Coba Ibu untuk cerita dulu. narkoba gitu. Kan saya baru baca, Ibu ternyata juga masuk di apa ya, lembaga yang men-recover korban narkoba betul. slang. Iya, Wow, betul. di bagian dari slanker nih ternyata. Atau dokter Peace. Dokter Dia Peace. peace gitu. Jadi jangan ngeliat casing dulu. Casingnya begini tapi waduh. Iya, Ya, itu 2003 gabung Oke. sama Slang. Jadi 98 saya sudah ngurus narkoba karena adik saya kena narkoba kan. Itu sejarahnya. Iya. Ibu dokter umum sebenarnya ya. Aslinya dokter umum. Tamatan UGM terakhir. Terakhir UGM. Sebelumnya Unhas. Escape-nya Unhas, dokternya di UGM. Oke. Terus waktu saya kembali ke Jakarta tuh ngelihat keanehan adik. Kenapa ya? Kan dulu belum ada BNN ya. Ya. Rehabilitasi baru ada Permadi Siwi. Iya. Tapi kan itu bukan khusus narkoba kan itu Oke. untuk anak-anak. Aslinya ya, oke. Sama Abah Anom. Abah Anom Nah, yang di Suralaya. Ya. Adik saya nggak mau kedua-duanya. Kan susah ya ngebujuk anak pakai narkoba kan? Ya. Susah. Saya juga baru tahu dia pakai narkoba itu setelah perilakunya udah ngaco tuh. Udah berbohong, mencuri, udah semuanya yang kayak gitu. Iya. Dan kita waktu di kedokteran kan memang belajar zat adiktif tapi nggak belajar behaviornya kan. Nah nanti suami saya tuh karena suami saya kan lama di Priuk. Anwar anak Warakas. Jadi Anwar anak Warakas. iya. Nah dia bilang pasti ini narkotika, dulu kan istilahnya bukan narkoba. Iya. Pasti kalau nggak cimeng gitu morfin zaman dulu kan. Iya. Nah ternyata heroin kan, putau dan sebagainya. Iya. Nah saya nggak tahu harus rehab di mana, dia nggak mau di tempat ini. Akhirnya ada kabar dari keluarga itu disuruh bawa ke KL, Kuala Lumpur, sebuah rehabilitasi namanya Rumah Pengasih. Jadi dibawalah ke sana. Ibu dampingi? Ya, suami saya dulu sana, baru saya nyusul. Sampai di sana suami saya bilang, udah kamu belajar narkotika. Tadinya mau masuk spesialis anak. Cuma kata suami saya, udah banyak dokter anak. Ini kamu belajar narkotika aja rehabilitasi gitu kan. Jadi bukan di psikiaternya tetapi di rehabilitasinya. Belajar cepet aja Mas, karena waktu itu bersamaan juga tetangga kena, sepupu kena, dan pokoknya banyak deh. Jadi kata suami, belajar cepet aja gimana caranya di Indonesia, di Jakarta kita harus bikin rehab kayak di sana. Atas restunya dari Rumah Pengasih KL waktu itu ya. Akhirnya kita bikinlah di Rumah Sakit Harum. Rumah Sakit Harum di Kalimalang. Kalimalang, di situ kita bikin. Pinggir sungai. Pinggir sungai, sekarang udah lewat tol. Di atasnya ada becayu ya. Kok jadi detail gitu terus? Ya sejak itu udah bikin, terus akhirnya kalau sama Slang 2003. Iya. Jadi waktu Mas Bim kakak Ivan pulih itu tahun 2000 kan. Nah, terus mau bikin iklan layanan masyarakat Say No to Drugs kan dulu nggak ada Mas. Nggak ada dulu. Iya. Iya. Nah waktu itu boleh sebut itu nggak sih stasiun? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. TPI dulu yang minta. TPI minta kita bikin sama Mas Bim gitu. Akhirnya kita bikinnya di Harum waktu itu. Bikin di Harum. Nah mulai di situ Bunda yang minta. Dok dampingin ini dong Slang untuk sharing. Oke. Karena rumah ayah saya itu tetanggaan sama Slang. Sama Bunda Ivette. Iya sama Bunda Ivette. Nah
Makanya kita udah sering ke potlot, dampingin, ngobrol aja. Kan pendampingan tuh ngobrol aja kan sama Mas Bim, kakak. Tanya hal-hal yang misalnya, itu bot itu narkoba ya dok, misalnya gitu kan. Yang golongan benzo tuh, iya gitu. Nah, terus Mas Bim bilang, dok ada nggak sih rehabilitasi yang kita bisa bikin murah? Karena saat itu rehabilitasi mahal banget mas. Mahal banget, ya bisa di atas 7 jutaan lebih lah, gitu. Detoksifikasi juga 12 jutaan lebih. Saya waktu itu karena juga sudah tugas di puskesmas dan mulai tahu polanya, tahap-tahapannya kan. Jadi kalau kita mau mengobati pecandu, tahap pertama detoksifikasi. Ya itu sekitar bisa 2 pekan sampai 3 pekan. Kalau cimeng lebih lama, 1 bulan. Ngebersihinnya lebih lama. Habis itu rehabilitasi sosial. 6 bulan sampai 1 tahun. Itu yang lama ya? Itu yang lama. Habis itu udah pasca rehab lagi. Gitu. Nah, jadi waktu udah lihat polanya, oh kalau detoksifikasi sebetulnya nggak usah dikasih obat, asal ditemenin aja, bersih sendiri. Selama paling nggak 10 hari. Tapi dijagain. Nah, waktu nunggu 10 hari itulah sakit banget. Yang sakau itu ya? Iya, withdrawalnya kan, putus zatnya. Nah, Mas Bimil waktu tanya, saya bilang bisa gitu. Karena waktu itu Mas Bim sama Mas Kakak Mas Ivan waktu detoksifikasinya pakai ramuan herbal Cina. Itu cukup tinggi harganya. Nah, waktu slankers, jadi slankers ini kan pas lihat mereka pulih, kepengen juga. Mas Bim bantuin, pakai herbal Cina itu. Ada marah juga mereka insap ibu ya? Iya. Bandar pasti marah. Iya, marah. Terus. Cuman kan Mas Bim nggak pernah keluar kan. Bandarnya yang kata Bunda selalu di depan pagar, ngelemparin gitu. Atau pura-pura jadi tukang jual makanan ikan. Nanti di dalamnya itu ada putaunya gitu. Nah, jadi lanjut cerita, Mas Bim minta saya bikinin dong ini dok rehab yang untuk slankers, tapi kita murah. Saya bilang, dia bilang ya, saya bilang gratis juga bisa mas. Kok bisa? Kita pakai generik aja, saya bilang. Yang penting ada slankers yang lain yang kan Mas Bimim punya itu tuh slankers yang suka jadi security-nya, namanya bidadari penyelamat, BP. Itu jagain, saya bilang. Karena memang harus dijagain aja kan, supaya nanti kan 10 hari bersih sendiri. Nah, gitu ya? Itu 1 kamar aja mas, kasih kasur, saya bilang gitu. Nanti tim saya dokternya, saya bilang gitu kan. Terus nanti ada yang jagain bidadari penyelamat. Beres dok gitu. Pekan depannya nggak cuma 1 kamar yang disiapin sama Bunda, 1 rumah. Bekas rumahnya Mas Kakak waktu itu. Mas Kakak pindah, terus di belakang kan rumah mereka kan ngantong ya, keren banget kan. Di belakang bekas itu 1 rumah itu untuk rehabilitasinya slankers. Sampai sekarang masih ada? Sekarang enggak, sekarang saya pindahin jadiin 1 yang di tempat kami. Di Haru? Ya, bukan, di Simpang 3 Kalibata. Kalibata? Dia deket-deketnya. Kegiatannya masih ada? Masih banyak yang disembuhkan? Masih, alhamdulillah. Ya, hanya waktu dulu kan BNN belum bikin Lido. Belum. Jadi kita tiap tahun bulan Juni itu hari anti narkotika kan tanggal 26. Kita bikin itu detoksifikasi massal untuk slankers. 100 orang. Orang sunatan massal ini detoksifikasi massal. Iya. Terus luar biasa. Tapi gini, asiknya gini Mas Helmi. Karena slankers itu kan dia ini banget ya sama Mas Bim ya. Jadi saya suka datengin aja Mas Bim setiap sore untuk sharing group. Itu nggak jadi sakau loh. Sakau-sakau tetap aja ditahan. Oh, ada Mas Bim. Ada kakak. Oh, tangannya udah begini, sakit padahal itu. Saya ngasihnya cuma paracetamol. Padahal kalau misalnya di rumah sakit, misalnya rumah sakit dikasih analgesik yang agak tinggi kan, tapi kan mahal, kan kita mau gratis. Jadi paracetamol aja. Ambil di puskesmas aja kan, asik. Cuman memang itu kan cuman, aduh, nggak ada mengcover. Ini kan dipakai narkotika, analgesik tingkat tinggi, painkiller, kasih analgesik yang rendah, nggak ketutup banget. Tapi ada Mas Bim kan. Mas Bim. Jadi rehabnya itu setiap hari nyanyi lagu slang. Nah, rehabnya gitu. Tapi kok bisa ya Dr. Aisyah, jadinya saya identiknya itu pokoknya kalau laki itu ngomongnya lebih sedikit daripada perempuan. Nah, sebetulnya ya gara-gara gimana kok bisa ke sana gitu. Gara-gara ngurus narkoba ini ada riset kecil-kecilan. Siapa sih penyebabnya kan?
Dimarahin oleh ibu terutama ya. Iya. Karena kata-kata lebih banyak. Bapakmu kayak. Tolong Bu diomongin. Saya baca juga si Alan and Barbara Pease ya. Iya sebetulnya terinspirasinya di situ. Jadi 2006, saya bingung juga ya, ini gimana sih untuk nge-cut di parenting ya? Iya. Ya, ini gimana ya? Apanya ya yang kurang gitu kan? Sementara mereka mengatakan juga rajin taklim juga gitu kan? Iya. Tapi di mananya gitu? Oh, basicnya ternyata berantemnya, termasuk saya gitu. Berantemnya sama suami, gara-gara saya nggak ngerti otak dia. Dia pun nggak ngerti otak saya. Iya. Gitu. Bahwa otak laki dan perempuan itu berbeda. Itu kata Alan and Barbara Pease. Nggak identik. Tapi di Al-Quran ada. Ternyata. Oh di, ya? Di Ali Imran ayat 36. Walaisa zakaru kal unsa. Tidak sama laki-laki dan perempuan, kata Allah. Ya, karena Alan Barbara Pease juga menentang. Iya. Nggak ada, there is no way gitu mau menyamakan laki dan perempuan. Apa yang disebut dengan emansipasi wanita itu. Betul. Pengertiannya bukan itu ya, Bu. Iya. Karena secara struktur otak aja udah berbeda. Ya. Coba Ibu elaborate. Tidak identik, tetapi setara untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran, pekerjaan, beribadah. Itu setuju gitu, kita. Ya. Kalau Ustadz tadi Hidayat ngasih taunya kayak sepatu aja kanan kiri. Dua-dua diperlukan. Iya, nggak identik kan? Jalannya satu ke depan, satu ke belakang, satu. Kalau jalan kadang sekali bersama kan jadinya loncat. Oke. Tapi kan nggak bisa selalu bersama. Otak lelaki juga lebih besar daripada perempuan ya, Bu ya. Ya, sedikit. Dan kemampuannya terutama dalam apa ya, kata-kata ya. Ibu, data gimana, Bu? Ya. Kalau perempuan otak bicaranya ada kiri kanan bagian belakang. Oke. Ya. Kalau laki-laki kiri aja. Separuh cuman. Jadi perempuan nggak ada kiri kanan, itu yang membuat berapa kata perempuan sehari jatahnya? Range-nya kalau laki-laki 7.000 kata per hari. 7.000 kata. Tapi perempuan itu sudah kata, sudah vokal sama gerakan tubuhnya 7.000. 7.000? Iya. Oke. Gitu. Hanya 7.000. Iya, perempuan 20.000. Tuh. Asik. Yang pendiam 16.000, Mas. Kayak ngomel aja. Ngomel itu efek samping. Untuk menghabiskan jatahnya. Ya, karena ada riset berikutnya adalah perempuan kalau dalam sehari kurang dari 16.000 kata, pusing deh. Tidur malamnya tidak nyenyak. Mungkin gelindur deh. Makanya malamnya kan gelisah kan, bebenah apa segala macam. Baru tidur gitu. Dan otak tidurnya perempuan sedikit memang, lebih kecil daripada laki-laki. Jadi ada otak tuh ada di dalam tuh namanya hipotalamus segitiga. Laki-laki lebarnya 2,5 kali lebih dari perempuan. Nah, ini yang sebetulnya waktu saya meneliti sedikit lah dengan empirik kita dan ini kan rupanya hipotalamus itu pusat menjaga keamanan. Oke. Laki-laki kan lebih lebar. Artinya laki-laki emang lebih jago jaga keamanan kan? Iya ya, karena dari dulu kan kalau Alan Barbara Pease dia bilang karena dulu kan pemburu ya, Bu ya. Iya. Pemburu itu harus ngelihat kiri, kanan ya. Dan matanya lurus kalau laki gitu. Kalau perempuan tuh lebar. Ya. Nah, saking lebarnya kalau ada cowok cakep lewat dia nggak perlu melirik ya, Bu. Makanya itu curangnya kita. Cuma gini aja lihat. Kalau kita harus melotot gitu ya. Iya, kalau laki-laki kan noleh gitu ya. Jadi kita menganggap tuh kan dia ngelihat, padahal dia memang nggak ngelihat. Nggak perlu menoleh tuh ya? Dia menoleh kalau laki. Iya, kalau perempuan nggak perlu. Kita lihat di depan terus kita lihat, ya Allah dia liatin aku. Terus Bu. Nah, kayak gitu ceritanya. Nah, sebetulnya gara-gara pusat menjaga keamanan yang lebar ini, manifestnya banyak nih Mas Helmi. Iya. Satu, kepengennya di rumah jadi raja, gitu kan? Si laki-laki. Okay, apalagi kan ada hormon laki-laki, hormon testosteron kan bikin kayak raja. Iya. Makanya kepengen semuanya itu sendiri, misalnya piringnya jangan diganggu gitu lah, gelasnya sendiri. Tempat duduknya jangan diganggu. Apalagi tempat duduk makan. Iya, jadi ada tempat kerajaannya. Itu karena manifestasi. Istri saya dengerin ibu kali denger dia. Tempat duduk saya nggak boleh diganggu. Di rumah juga gitu. Ya, bahkan anak saya duduk di situ, saya bilang, aduh nah itu tempat duduk ayah nak. Tempat duduk raja dia. Iya, nanti kamu juga kalau jadi ayah dapet, saya bilang gitu. Tapi justru karena itu, pernah suami saya nggak tahu ada suami udah datang, terus saya kayaknya mempertahankan kursinya, dia seneng banget. Oh ya? Dalam hatinya, ya Allah istriku, kursiku aja dipertahankan, apalagi yang lain. Padahal belum tentu. terus. Pokoknya mulai dari kursinya dulu. Oke, terus? Itu juga manifestasi dari hipotalamus yang lebar. Laki-laki nggak mau dibantah depan orang, nggak mau dinasehati depan orang, siapapun, bahkan itu anaknya.
Karena selalu ingin dianggap hero gitu. Saya dulu salah, Mas. Kita pikirnya perempuan boleh ngomong. Karena jatah ngomongnya banyak. Boleh ngomong. Jadi misalnya kalau suami negur anak, kan kita langsung tuh, jangan gitu ayah. Itu nggak boleh ternyata. Saya baru berubah itu strateginya 2010 karena baru tahu nih. Minta maaf dulu. Maaf ya Mas, aku nggak tahu nih. Sejak itu pokoknya kalau dia latihannya gitu. Dia ngomong apa depan temannya, depan keluarganya, depan anaknya. Dan itu saya nggak setuju. Bahkan saya gigit lidah tuh sebenarnya. Nanti ngomongnya di kamar. Iya gitu. Itu belum menyampaikannya juga punya harus teknik tertentu juga ya Bu? Iya, minta izin. Ya. Jadi jadi kan laki-laki kan laki-laki kan bersaing. Bersaing. Otak Pemburu. perempuan berkumpul. Nah, karena bersaing, jatah kata-kata kuotanya yang sedikit, dan selalu mau jaga keamanan. Inilah bawah sadarnya laki-laki selalu menganggap waktu tuh sedikit. Waktu sedikit. Jadi interaksi dengan keluarga sedikit. Saya udah lakukan sedikit itu udah oke gitu loh. Karena prioritas yang lain. Ya gitu. Maka kalau mau ngomong serius tuh ada caranya tuh, ada 3 tuh adabnya. 1, tentukan jadwal. Ya, nanti abis asar aku ngomong ya gitu. Terus wah, kita durasi. udah was-was tuh Bu. Iya. Terus terang tuh kalau saya digitu saya, wah mau ngomong apa nih? Sama durasi waktu itu harus ditentukan. Ya. 15 menit aja gitu. Dan menit ya, jangan jam. Kalau jam ditinggal dan 3 jam aja. Kata suami, ada rapat. Oke, terus? Karena kan laki-laki takut sebetulnya. Iya. Ngomong sama perempuan agak lama, apalagi sama istrinya suka tersesat otaknya. Ketiga, baru apa sih yang mau diomongin gitu. Agendanya apa? Iya. Makanya laki-laki seneng rapat sebetulnya. Dibanding ngobrol-ngobrol yang berkepanjangan. Karena supaya menghindari istri? Iya. Karena rapat itu memenuhi 3 tadi. Saya pikir karena untuk menghindari istri ngomel. Ya, dia rapat jelas waktunya, durasinya jelas, itinerary-nya jelas. Nah, kita begitu. Nah, terus waktu misalnya kesel, itu nggak, kan saya dulu salah misalnya, kamu nih selalu bikin kesel aku gitu ya. Ada kan selalu gitu. Nggak boleh itu. Ya itu kan dia tangkapnya berarti sejak ijab kabul kalau selalu. Jadi sampaikannya pesan saya gitu, ayah, aku kesel banget. Jadi aku. Iya. Baru dia tanya, kesel sama siapa? Sama kamu. Dadah. Apanya? Saya tuh waktu pertama kali latihan, itu selalu lihat jam. Jangan sampai lebih 15 menit. Supaya dia percaya. Besok-besoknya kalau saya minta curhat, ya makanya dicatat. Ini. Dia udah minta maaf. Oke, gitu. Ya udah. Gimana Bu, Ibu yang cerita? Kan saya ngalamin lah. Saya kalau itu saya baca Alan Barbary sudah tahu. Kita tuh kalau pulang, rapat, apalagi kita kan public speaker. Sebenarnya jatah omong kita tuh udah habis kan Bu? Udah habis. Begitu di rumah disambut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan, omelan, wah itu Ibu orang jadi gini, perempuan kan karena stoknya masih banyak. Apalagi di rumah ya. Ya, hanya di rumah misalnya. Teman gosipnya nggak datang gitu, ngumpul tuh ya. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu zaman dulu anaknya kan 5, 7, 10, ya kan? Ngerjain sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri. Komunikasinya banyak. Iya, kan udah habis tuh. Iya. Sebetulnya ya, ataupun tinggal dikit lah ya. Iya. Nah, bapak-bapak zaman dulu kan nggak sampai malam Mas. Iya. Jam 4 sore udah datang. Makanya yang satu Mas, yang 7.000 karena sore udah datang, oke lah, mungkin tinggal 2.000. Iya. Yang 20.000 karena kerja dari subuh sampai sore, mungkin juga tinggal 2.000. Makanya ada budaya zaman dulu suami istri duduk-duduk di beranda itu loh. Beranda ngobrol, lucu-lucuan, karena dia skornya sama. Sekarang kan lifestyle-nya berubah. Yang tadi zaman dulu ya, sekarang berbeda. Sekarang berbeda. Anak nggak banyak. Semua pekerjaan rumah tangga udah bisa dibantu alat atau khadimat atau pembantu gitu kan. Gitu. Nah, suami karena ada ganjil genap pulangnya di atas jam 9 kan. Kalau mobilnya nggak pas. 7.000 habis lah Mas. Makanya sampai di rumah istrinya masih pengen ngomong karena dia mungkin masih 5.000 kata, suami tinggal 50 aja. Jadi pas ngomong dijawabnya cuman kesel lah. Kesel. Dikira nggak nanggepin ya. Iya. Saya tuh begitu dulu. Terus pergi ke kantor suami, saya lihat di kantor kok dia ngomong ya, terus ngenesu-nesu. Kalau di kantor aja ngomong, kalau sama aku nggak ngomong. Kalau sama temennya aja ngomong. Ini yang persoalan. Ini yang di Alan Barbary Peace di buku itu Bu ya, Why Women Nagging, selalu ngomel gitu, dan apa?
Laki-laki tidak bisa baca tanda ya. Iya, karena itu tadi, karena lifestyle ya, kan jadi drastis dia punya gap, ya kan? Sementara hipotalamus laki-laki tadi juga ya, lebar tadi, selalu ingin jadi pahlawan gitu. Si perempuan punya kebutuhan untuk mengeluarkan kata-kata, karena tadi takut nggak tidur malam, Mas. 16.000. Gelisah dia ya. Gelisah kan gitu. Terus apa yang harus dilakukan, Bu? Oleh sebetulnya gini aja. Oleh pasangan suami istri lah, biar dua-dua mengerti. Asal tahu nih, udah tahu kan. Nah, bahwa ada perbedaan itu. Ya, saya udah tahu nih. Waktu itu juga kasih tahu suami, udah minta maaf, dia kan seneng tuh. Bahwa saya kemarin salah. Jadi gitu kalau sama suami. Jadi bukan suami yang salah. Yang terlambat sadar siapa? Yang terlambat, yang pertama yang sadar siapa? Sadar saya. Karena waktu itu kan pusing, ada apa ya? Terus jalan-jalan ke Gramedia, ya Allah, apa yang harus saya baca? Itu kayaknya leher tuh gini, nah itu bukunya Alan Barbara. Baca. Ketawa saya. Ini dia nih, ini dia. Terus ngetik kan di belakangnya banyak jurnal kan? Di daftar pustakanya lihat. Nah, namanya kalau orang kesehatan harus lihat jurnal aslinya gitu ya. Wah, ini dia nih, ini dia. Terus saya minta maaf. Dia bilang ada pencerahan kan? Minta maaf, saya bilang maaf ya, pertama saya nggak tahu kalau kamu ngomongnya udah sedikit, saya nggak tahu kalau saya kasih dulu zaman SMS kan, SMS BB, kamu jawabnya cuma Oka, saya kira kamu udah nggak sayang sama aku, padahal karena stoknya udah habis, gitu lah minta maaf. Ibu nyindir saya tuh oke, sip ya. Lah emang begitu. Terima kasih gitu. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, Bu, percuma juga ganti suami akan begitu juga. Laki, kecuali lah suaminya bukan laki ya kan. Makanya mending belajar kan, mending belajar. Jadi nggak usah baper, nggak usah terlalu capek untuk buang energi gara-gara itu, gitu kan. Belum lagi kalau baru sampai di satu tempat, laki-laki kan mukanya nggak langsung lentur, karena ada testosteron. Itu kali ini bukan kata Alan, ini kayaknya kata Luan Birizendin. Bukunya juga dia riset tentang male brain and female brain itu. Ya, jadi kayaknya Alan juga ada deh. 10 menit pertama laki-laki apabila sampai mukanya rata. Apapun dia punya perasaan. Ya senang kah ya, marah kah ya. Butuh adjustment ya, Bu ya? Bukan. Testosteron membuat wajah laki-laki tidak selentur perempuan. Gitu. Karena kan testosteron hormon laki-laki kan, dan hormon raja kan, jadi harus wibawa kan. Nah sementara kan istrinya udah senyum, ayang. Kepengennya kan otak kita tuh dibalas senyum. Ya kan? Cuman kita nggak tahu kalau dia loadingnya nanti setelah 10 menit. Nah itu tuh bikin kesel. Makanya istri-istri 5 menit senyum. Karena nggak dibalas, menit ke-6 salah sangka lagi kan. Pasti dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 kita marah. Nah sementara si suami baru mau loading. Laki loading lu lambat tau gak? Baru mau senyum. Ya, nah riset lainnya mengatakan laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Sebetulnya dia senang lihat istrinya senyum. Cuman untuk ngebalesnya tunggu aja 10 menit gitu. Tunggu 10 menit. Nah, saya ditanya sama ibu-ibu, bedanya misalnya dia memang marah sama senang, saya bilang setelah 10 menit. Kalau setelah 10 menit dia marah, berarti datang udah marah sebetulnya. Tapi wajah rata, gitu kan? Tapi setelah 10 menit dia biasa aja, duduk di meja, taruh barangnya kan biasa laki-laki gitu ya. Taruh HP-nya apa segala macam, uang receh segala macam. Itu kan nggak mau diganggu itu. Dan setelah 10 menit dia duduk aja di kursi, nonton TV. Padahal juga nggak nonton. Ya, itu senang berarti. Ya, karena memang nggak nonton. Karena lagi membahas tadi gue ngapain, besok saya ngapain gitu. Kayak katanya laki-laki zaman dulu. That's normal ya, Bu ya? Iya. Karena saya begitu tuh. Iya emang. Istri saya dulu, waduh, ayah ini apa, mandi dulu kan? Enggak, kita duduk dulu. Jadi kayak laki-laki zaman dulu setelah berburu, buruannya kasih ke istri, dia duduk naik ke batu, lihat matahari terbenam. Itu untuk mereview apa yang dilakukan, sama planning untuk besok. Saya harus ngapain lagi? Dengerin tuh istri-istri. Yang dikira, wah mikirin yang lain ya. Saya juga dulu salah, Mas Elmi. Saya sok-sokan gitu. Ayo capek ya? Terus dia bilang, iya. Mbak ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Apa dia bilang? Diam. Seset. Marah udah ya. Tidur pakai jeans sudah. Iya. Setelah itu saya baru ngerti. Capek ya? Iya. Udah.
Atau gini dulu, kenapa sih? Terus digini tangannya. Iya. Berarti Enough. ya udah. Dulu marah, sayanya Iya. kesel. Merasa ditolak ya. Sekarang udah ngerti. Makanya udah. Nah, hipotalamus itu juga pusat lapar dan haus. Jadi perhatikan makan minum laki-laki itu perhatikan. Ya udah kalau kayak gitu, siapin aja peganannya, minumnya, lengkapin itu. Yang dia suka ya. Yang dia suka apa, udah taruh situ. Udah. Karena sabar aja ibu-ibu, dia akan cerita juga. Setelah menemukan alternatif solusi. Baik anak laki maupun suami. Kan ibu-ibu juga suka gitu kan, lihat sama anak lakinya, kenapa sih nak? Cerita sama ibu, terus kita sebut-sebut lah. Ibumu ini kan yang... Iya tuh. Itu perempuan tuh banyak sampirannya gitu ya. Kan ibu kalau nggak tahu, saya dapat dari ibu kalau nggak salah. Kalau hujan di luar, jemuran diangkat. Kalau bapak, nak angkat jemuran, that's it kan. Iya. Kalau perempuan, ibu, nak angkat jemuran. Ibu udah capek itu, bapakmu cuma duduk aja, kamu nggak tahu diri gitu. Itu kan Aja, kadang gitu. nggak ngerti. Padahal komennya sama ya, perintahnya sama. Iya, karena kita nggak ngerti, karena iri. Iri sebetulnya. Oke. Ya, nggak ngerti. Padahal Allah ciptakan, ini temuannya lagi ya. Ini otak kan di tengah itu ada melengkung, kita sebutnya corpus callosum, yang menghubungkan antara otak kanan kiri. Kiri, ya. Perempuan lebih tebal. Oh. That's why menandakan kita bisa multitasking. ya, kalau laki-laki Fokus. single tasking. Iya, fokus. Ya. Ya, misalnya. Karena dulu berburu kan, Bu. Iya, Ada makanya suara harus di sana, fokus. Fokus. Kalau perempuan lebih lebar, saya taunya ya. Iya, Itu dari Alan Barber. Makanya nggak bisa jauh kan? Nggak bisa. Makanya paling banyak nabrak mobil itu perempuan ya. Iya, karena. Jadi ada survei asuransi gitu. Karena memang lebar kemana-mana kan. Iya. Karena dia dulu nunggu suaminya kalau pulang itu kan. Perempuan lebih peka ya, Bu. Ada suami gue pulang. Iya, Padahal ada dia suara doang. penjaga sarang. Jadi sarang kan nggak usah jauh-jauh. Iya, iya. Oke. Depan, tapi harus kanan kiri. Lebar ya. Makanya misalnya gendong anak, ada yang datang dia udah lihat dari sudut matanya, siapa tuh kan gitu. Iya. Jaga sarang dia. Masak, mata dimasakkan, ada kecoa lewat tahu. Tahu gitu. Karena mata lebar. Nyusuin anak, Iya. masak nasi goreng, terima handphone. Bisa Iya, deh, Bu ya? iya. Itu perpaduan antara mata yang lebar dan korpus callosum yang tebal tadi. Itulah. Jadi perempuan tuh emang sudah disetting begitu otaknya Jadi sebetulnya. perempuan itu kan menurut Alan Barber itu berapa ini memang lebih hebat ya. Multitasking untuk dalam ruangan. Ruangan. Oh iya, iya. Tapi untuk luar ruangan jagonya laki-laki. Ya, fokus nyetir Iya. lebih itu ya. Oke. Iya, kalau sekarang kan berburunya kan dari kantor ke kantor, ya kan, naik kendaraan. Oke, fokus. Ya, makanya kan kalau udah mau sampai kelihatan duluan kan gedungnya. Iya, iya. Itu dulu saya berantem loh sama suami. Gara-gara suami bilang itu dia gedungnya udah kelihatan. Saya nggak lihat mas, mana sih gitu. Itu mana sih? Terus gini kata suami. Pasti kiri kanan ada cowok cakep tuh, ya? Enggak, dia bilangnya gini yang bikin kesel ya. Masa gitu aja nggak lihat? Oh, kita dibilangin masa gitu aja nggak lihat langsung oh. Padahal emang nggak lihat, kita pendek. Iya, pendek. Gitu. Dia tuh dari jauh udah lihat kan Iya, gitu kan. iya, iya. Itu mata berburu kan harus Mata kayak pemburu, gitu. iya, iya, iya. Kebayang nggak mas, misalnya kalau perempuan yang berburu, ya udah nggak lihat kijang, Iya. ngomong melulu. Iya kan? Iya. Mana sih kijangnya ya? Lari kijangnya. Ya, Makanya ya, ya. kita di rumah jago untuk membagi. Udah itu kan sebetulnya udah alamiah banget ya. Terus gimana, Bu, supaya balance gitu ya? Jadi suami pulang, kan banyak tuh persoalan dari situ ya, Bu, Iya, ya. betul. Dan apa yang harus dilakukan seorang perempuan supaya suaminya nyaman atau apa gitu? Sambut dengan senyum. Karena tadi laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Iya. Jangan sampai tetangga duluan yang senyum. Iya, bahaya. Apalagi tiap hari. Nah, kedua, ketahuilah bahwa diresponnya nggak saat itu juga dia balas senyum. Ini tahu ini aja, udah selamat Mas. Iya. Ya. Ketiga, sampai di rumah, biarin 10 menit jangan tanya-tanya. Siapin aja makan minum. Normal aja ya. Iya, biarin aja. Saya dulu latihannya, ya pas suami udah pulang, ya udah saya senyum, udah cium tangan, saya ke dapur. Lihat jam sebentar, 10 menit itu jam berapa ya? Segitu Ya, aja. kapan dia loading dia. Nanti secara otomatis ternyata Dia manggil. di atas 10 menit manggil. Iya.